Pada pertemuan kali ini, kita akan membuat desain cincin bertautan. Ada dua model yang akan kita buat. Yang pertama, dua dimensi seperti ini. Kemudian yang kedua nanti, cincin yang bertautan itu kita buat seperti terkesan 3 dimensi. Untuk membuat desain seperti ini, kita pertama kali harus membuat sebuah cincin. Satu cincin kita buat dari sebuah lingkaran. Maka kita perlu menyiapkan sebuah lingkaran. Kita buat sebuah lingkaran sambil menekan Ctrl, kita drag menggunakan ellipse tool. Selanjutnya, ellipse atau lingkaran ini kita perkecil sambil menekan tombol shift supaya titik pusatnya itu sama. Kemudian kita lakukan klik kanan. Dua lingkaran yang sudah simetris ini kita blok. Kita lakukan back minus front. Selanjutnya, kita beri warna. Untuk membuat desain seperti contoh, maka warna garis yang muncul harus dihilangkan dengan cara klik kanan tanda silang pada color palette. Satu cincin ini kita copy, kita letakkan di samping. Kita beri warna yang berbeda. Dua cincin ini belum terkesan bertautan. Akan terkesan bertautan apabila lebih dari 1, 2, ataupun 3 cincin. Kita copy lagi seperti ini. Kita beri warna yang berbeda. Dari hasil kopian 3 cincin ini, terlihat bahwa cincin yang terakhir menutup 2 cincin sebelumnya. Untuk membuat kesan cincin itu bertautan, maka cincin yang terakhir atau berwarna biru ini pada bagian atas harus kita rubah bahwa kesannya cincin itu ada di belakang atau masuk ke dalam cincin merah ataupun kuning. Untuk membuat desain seperti ini, maka kita menggunakan teknik masking, yaitu intersect, irisan dari dua objek yang kita inginkan. Untuk memudahkan terjadinya irisan, maka kita gunakan bantuan sebuah objek kotak. Kita buat kira-kira seukuran bagian yang bersilangan. Perlu kita pikirkan apabila bagian yang kita inginkan, contohnya di bagian atas ini, supaya cincin biru ini terkesan di belakang, maka kita membutuhkan sebuah objek warna merah
yang menutup cincin biru. Maka yang harus kita lakukan adalah menyeleksi antara kotak yang kita buat dengan objek cincin yang berwarna merah. Karena kita menghendaki warna merah, maka kita tekan tombol shift sambil menekan cincin merah. Ini berarti kotak dan cincin merah itu kita seleksi. Selanjutnya, kita lakukan shaping dengan menggunakan intersect. Jangan merubah apapun, langsung saja kita lakukan memindah hasil irisan tersebut ke atas dengan cara tekan tombol shift dan tombol pick up dari keyboard. Setelah irisan itu muncul di atas, kotak kita singkirkan terlebih dahulu. Berikutnya, dua cincin ini sudah terkesan bertautan. Dengan logika yang sama, kita harus merubah supaya cincin biru itu berada di belakang cincin kuning. Maka pada perpotongan biru dan kuning, kita letakkan sebuah kotak bantuan. Kita menginginkan sebuah objek berwarna kuning di atas cincin biru. Maka, setelah kotak ini terseleksi atau aktif, sambil menekan tombol shift, kita klik cincin kuning. Selanjutnya, dengan langkah yang sama seperti cincin yang sebelumnya, kita klik intersect. Kemudian kita tekan shift pick up. Kembali kita geser kotak bantuan tersebut ke samping. Ini contoh membuat 3 cincin saling bertautan. Tugas yang pertama kalian adalah melanjutkan 3 cincin ini menjadi 5 cincin. Ini untuk tugas yang pertama. Selanjutnya, tugas yang kedua adalah membuat 5 cincin bertautan dengan model yang kedua. Untuk membuat bentuk yang seperti contoh, maka dengan cara yang sama kita buat sebuah cincin. Supaya cepat, saya akan mengambil cincin yang sudah tadi dibuat, kita copy saja. Di sini, supaya cincin terkesan 3 dimensi, maka warna harus kita rubah dengan menggunakan Fontaine Fill Dialog. Kita pilih Interactive Fill. Kita lanjutkan menggunakan Fontaine Fill atau menggunakan tombol F11. Kita memilih pilihan warna yang gradasinya di sini, di tengah. Selanjutnya, kita atur supaya cincin ini terkesan warnanya itu menyatu dengan cincin pada semua permukaan. Maka kita harus merubah
merubah warna ini menjadi warna di mana ada gelap, terang, gelap. Caranya adalah kita edit warnanya dengan menggunakan F11 seperti ini. Kita rubah warna awalnya itu merah atau warna yang kita kehendaki. Selanjutnya kita geser atau kita tambahkan seperti ini warna merah. Tambahkan lagi bagian yang di tengah ini warnanya adalah putih. Selanjutnya warna putih ini bagian tengah kita geser sesuai keinginan kita seberapa ketebalannya. Jika kira-kira hasilnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan seperti ini, maka kita klik OK. Ini adalah bentuk atau warna cincin yang sudah kita punya. Berikutnya, jangan lupa cincin ini kita copy. Sama halnya seperti contoh di atas. Kita copy sekali lagi, kita letakkan di bagian bawah tengah. Seperti ini. Sedikit berbeda apabila contoh yang atau tugas pertama tadi kita hanya menggunakan intersection, tetapi untuk yang bentuk atau warna yang seperti ini kita menggunakan dua shaping. Yang pertama adalah yang pertama adalah intersect, sama seperti yang di soal pertama. Yang berikutnya nanti kita gunakan yang namanya trim. Sama halnya dengan soal yang pertama atau bentuk yang pertama, kita gunakan bantuan sebuah kotak. Kita ambil kotak yang sama, kita letakkan di bagian yang ingin kita pindahkan posisinya. Apabila posisi kotak sudah pada persilangan dua cincin, jadi kita bekerja dari dua cincin dulu, nanti berlanjut untuk cincin yang lainnya. Objek kotak sudah kita klik. Kemudian kita membutuhkan sebuah penutup. Di sini adalah cincin yang pertama. Maka tekan tombol Shift, kita klik cincin yang kita inginkan yang pertama. Kemudian intersect. Kita geser dulu kotak yang kita gunakan. Selanjutnya akan muncul hasil irisan yang membentuk warna berbeda dengan cincin yang melingkar. Selanjutnya dari teknik yang pertama yaitu intersect, kita lanjutkan yang kedua. Hasil irisan kita aktifkan. Kemudian kita klik cincin kedua sambil menekan tombol Shift. Kita klik Shift, kemudian kita klik objek atau cincin yang kedua. Selanjutnya kita lakukan shaping yang berikutnya yaitu trim. Setelah trim kita lakukan, objek yang tadinya ada di belakang sekarang terlihat di depan. Maka objek ini kita hapus dengan menekan tombol Del.
Kita coba lagi untuk cincin kedua dan cincin ketiga. Kita letakkan sebuah kotak bantuan di sini. Kita membutuhkan cincin ketiga itu muncul di atas cincin kedua. Maka kita klik tombol shift sambil menekan cincin yang ketiga. Intersect. Kotaknya kita singkirkan. Kita klik hasil irisan. Sambil menekan tombol shift, kita klik cincin yang sebelumnya. Kita klik. Kemudian kita pilih trim. Selesai seperti ini, hasil irisan yang tadi kita gunakan untuk trim, kita hapus. Maka akan menghasilkan bentuk seperti terkesan masuk ke dalam cincin yang lain. Demikian cara yang kedua. Tugasnya adalah melanjutkan supaya 3 cincin ini menjadi 5 cincin. Silakan disimpan, dikumpulkan melalui Classroom atau langsung ke lab komputer dengan nama tugas adalah cincin bertautan. Selamat mencoba, selamat belajar, selamat berkreasi. Terima kasih, semoga tutorial ini membantu kalian menyelesaikan tugas.